Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama saya di channel Abia TV Official. Dalam konten kali ini saya mau memberikan tutorial atau cara menghafal personel mobil paling mudah, kira-kira seperti apa. Nah, buat kalian yang sedang ingin belajar atau sudah belajar mobil dan masih kaku tentang di personeling, kalian bisa tonton video ini. Saya jamin kalian akan cepat bisa untuk menguasai personel mobil kalian. Oke. Nah, lantas seperti apa caranya? Yuk simak terus video saya kali ini. Oke guys, ini kita sudah di dalam mobil Suzuki Carry 10. Nah, buat kalian yang mau belajar mobil, kalian bisa tonton video ini ya. Nah, oke, ini kita sudah pegang personelnya. Jadi gini, tahap-tahapan jika kalian mau menghafal personel mobil Suzuki Carry 10 atau personel mobil apapun agar cepat bisa, kalian bisa belajar ketika mobil itu diam. Kalian bisa menghafalkannya seperti ini ya. Tapi jangan lupa sebelum kalian menggerakkan ini, kalian juga harus injak pedal koplingnya ini ya guys. Jadi ini kalian injak terus habis itu kalian baru belajar seperti ini. Nah, kalian awalnya bisa pelan-pelan dulu, misal ini 1. Nah, ini berhubung kita pakai mobil Suzuki 10 tahun 87, personelingnya masih 4, 5 sama atret. Jadi kita ini cuma sampai 4 aja guys. 1, mundur ke sini, 2, maju sedikit tak tengah, 3, mundur langsung 4, seperti itu. 1, 2, 3, 4. Jadi gini, ini tangannya kan lihat. Kalau 1 itu kalian tekan ke kiri mentok, habis itu dorong ke depan. Habis itu kalau untuk yang kedua, kalian tarik belakang sambil ditekan ke kiri juga, terus los ke belakang. Nah, 2. Kalau untuk yang ketiga, nah, kalian bisa seperti ini. Jadi gini, netral, buat tengah, baru masuk 3, seperti itu. Tapi ada juga yang dulu ngajari saya langsung aja gini, langsung aja dorong ke depan. Tapi menurut saya sih lebih enaknya gini ya, karena kita ada kebiasaan seperti itu. 1, 2, 3, 4. Nah, terus kalau menurut saya bagian ngoper-ngoper perseling atau gigi ini yang tersulit itu dari yang bikin agak badan kagok, atau apa namanya kagok ya bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya kagok gitu aja ya. Itu dari 3 ke 2. Nah, ini kalau kita posisi berhenti gini enak, tapi kalau posisi jalan kita mau ditanjakan, kita mau oper 3 ke 2, biasanya agak-agak kaku gimana gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa terus gini, pelan dulu ya. Pertama awalnya pelan dulu. 1, 2, 3, 4, 3 lagi. Nah, kalian nanti bisa opernya gini. Nah, 1, 2 terus di gini. Itu 2, 1. Balik lagi 1, ke 2, 1 lagi, ke 2 lagi, terus ke 3, 4, 3, 4, netral, 3, 4, langsung 2, 1, 2, 3, 4, seperti itu terus. Kalian bisa lakukan ini ya paling nggak 10 menit lah. 10 menit itu kalian bisa melakukan ini sampai berpuluh kali loh, seperti ini. Nah, kalian awalnya bisa pelan dulu. Nah, habis itu kalian bisa semakin lama makin cepat. Nah, bisa makin cepat tuh gini. Nah, tuh 2, 3, 4, 3 tuh. 1, 2, 3. Gini ya. Nah, gini. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 gitu.
Nah, nanti kalau kalian udah bisa hafal ini, nanti kalian ketika di jalan, kalian sedang mengemudi, kalian tidak akan merasa kaku. Kalian kalau kalian harus injak kopling, rem, sama harus oper gigi. Nah, biasanya kalau orang belajar itu paling kaku atau paling susah itu biasanya kalau bebarengan antara kopling, injak rem, sama harus oper gigi. Nah, seperti itu. Kalau kalian udah bisa, nanti kalian nggak perlu lihat pun akan tahu kan. Misal gini, yang penting kalian nanti fokusnya enggak di personeng lagi, tapi fokusnya nanti kalian akan ke depan gini, terus kalian tinggal injak kopling, rem, langsung ngopernya gini aja gitu, nggak perlu lihat, seperti itu. Nah, setelah kalian belajar personeng dengan kondisi mobil diam seperti ini, untuk belajar personeng tahap selanjutnya kalian bisa belajar maju stop and go. Jadi maju stop and go itu artinya kalian nanti bisa posisi berhenti, bahkan masuk gigi 1, kalian maju ya, gas masuk, nanti jalan pelan-pelan, nanti berhenti lagi, masuk lagi. Itu buat ngelatih sinkronisasi antara pedal kopling situ sama rem ke gas, seperti itu ya. Rem gas kopling kan gini. Berarti gini, nanti ketika kalian mau jalan kan sebelumnya gini, rem diinjak dulu kan, masuk kopling situ, terus kalian masukkan gigi 1, habis itu remnya pelan-pelan lepas, terus habis itu kalau mobil kalian mesin masih bagus, biasanya ini dilepas sedikit gini, nanti akan getar terus akan jalan ya. Habis itu kalau enggak, kalian bisa taruh gas sedikit dulu, pas nanti lepas koplingnya pelan-pelan, seperti itu. Nah, itu kalian bisa lakukan terus menerus. Itu kalau kalian melakukan hal semacam itu, lakukan di lapangan, jangan di jalan raya atau jalan yang ramai, karena itu takutnya nanti mobil loncat dan bisa membuat laka atau kecelakaan seseorang. Nah, kita contohkan sekarang ya. Kita contoh dulu. Ini mundur. Oke, ini mesin udah nyala ya. So gini, tuh posisinya mepet. Ini kita trade dulu ya guys. Nah, ini agak berat kita, mesinnya itu agak berat. Nah, gini ya, kita trade dulu. Oke, kita lihat sana spionnya itu mepet sama apa itu namanya, tiangnya itu. Pelan ya. Nah, gini, ini sudah ya, udah cukup menurut saya. Jadi kan gini, injak dulu remnya, rem kan udah diinjak, terus injak kopling, masukkan personeng gigi 1. Kalau sudah, ini kan posisi belakang itu agak turun dikit ya, itu kalau enggak nanti kita bisa, tapi ini masih di bawah datar, jadi nggak mungkin akan ngelinding ke belakang, enggak. Nah, itu situ kalian lepas sedikit, lepas dari remnya, kalian masukkan gasnya sedikit, dengar suara mesinnya, kalian dengar nggak suara mesinnya? Nah, gasnya kasih dikit, terus koplingnya lepas pelan-pelan seperti ini. Nah, nah ini ya guys, tuh. Nah, contohnya seperti itu. Oke, kita mulai awal, kita ulang lagi. Oke, ini kita langsung lihat ke depan ya. Nah, kalian masuk gas pelan-pelan seperti ini. Nah, kalian kalau belajar stop and go mobil maju gini kan juga bisa padukan juga stop and go mobil atret atau ke belakang, mundur ke belakang, jalan ke belakang. Nah, itu jadinya gini, kita akan maju kan udah berhenti, kalian pindah ke gigi R gini. Kalau kita main gigi R itu jarang banget kita injak gas terus. Gas itu cuma bukaan awal biar mobil jalan gini ya. Habis itu kalian cuma main di kopling, buka tutup kopling, karena jadi enggak kayak kita maju ya.
Jadi ketika ada jalan, lepas gasnya, mainkan di perselengnya ya, sama ambil rem. Jadi kalau mundur itu lebih kompleks sebenarnya. Kalau belajar mundur itu untuk di bagian kakinya ya. Kalau untuk belakang, untuk lihat belakang kan bisa lihat di kata spion tuh, spion sini. Nah, habis itu kalian bisa lihat spion di tengah. Oke, nanti kalian bisa padukan ya. Ini, nah ini kita untuk stop and go depan dulu. Nah, seperti tadi, ini mobil udah jalan lagi. Nah, kalau kalian nanti di lapangan, kalian berhenti, lanjut lagi, berhenti, lanjut lagi. Jadi cuman untuk mengasah kebiasaan kaki kalian di pedal kopling sama di pedal gas. Saya akan ulang lagi. Nah, ini saya akan aduk lagi karena memang kondisinya saya masih di garasi ya, di garasi depan rumah. Nah, sempat keluar, nanti ketika saya keluar nanti akan saya buatkan video lengkapnya dari awalnya ya. Nanti karena ini saya masih beli alat untuk taruh kamera di sini, nanti biarkan lihat posisi kakinya, oke? Nah, jadi kayak gitu, biarkan hafal. Ini kan mundur, netral, satu. Tapi ingat itu udah diinjak pedal koplingnya, kita injak juga rem. Di situ kalau udah masukin gas, lepas kaki di koplingnya itu pelan-pelan. Nah, jadi kenapa saya di video ini enggak lepas dulu pedal koplingnya? Karena biasanya mobil Suzuki Carry itu dia ada beberapa mobil yang tidak bisa di-get ya. Di-get itu udah mati, pas kopling langsung gini. Nah, itu kadang ada yang nggak bisa. Jadi untuk menjaga keamanan, kalau saya biasanya lebih injak dulu, masukkan gas sedikit baru saya lepas gitu. Terus kalau untuk tanjakan, nanti besok saya akan buatkan videonya stop and go di tanjakan dengan menggunakan handrem ya. Karena saya kalau di tanjakan, kalau berhenti itu pasti menggunakan handrem. Karena untuk lebih aman, lebih lebih aman lah, dan lebih gampang juga ketika kita jalan, dan di belakang juga nggak khawatir takut kita mundurin yang belakangnya atau mobil jalan mundur. Nah, kita nggak takut seperti itu ya. Jadi pentingnya itu stop and go di tanjakan, nanti akan seperti nanti saya akan buatkan videonya lengkap. Kalian tunggu aja, karena ini saya juga masih nunggu alat yang saya pesan di online, belum sampai-sampai. Oke, mungkin seperti ini cara menghafal perseling mobil agar kalian cepat bisa mengemudi. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu cara menghafal perseling mobil agar kalian cepat bisa mengemudi, cepat mahir. Nah, ini kalau kalian terapkan, saya jamin kalian pasti akan langsung bisa nyetir sendiri di jalan raya atau di jalan yang sedikit ramai. Karena perseling itu kalau kalian ndak hafal, nanti akan repot sekali ketika di tikungan atau ketika kalian harus oper mendadak. Itu nanti kalian akan kerepotan. Kalian pahami dulu perselingnya, kalian bisa pasti langsung, nggak lama, mungkin sehari 2 hari kalian udah bisa bawa sendiri. Oke. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan pastinya memberikan nilai lebih buat kalian yang sedang belajar. Jadi kalian bisa lebih menerapkan lagi. Mungkin buat kalian yang belajar otodidak, kalian bisa segera lakukan teknik ini biar kalian segera menguasai mobil kalian. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih yang sudah support dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.